Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu John ya, tanggal 22 September 2024 gitu ya. Jumat IHSG. Iya, roboh, tapi lebih karena brand roboh ya. Jadi ya kemungkinan sih besok sih roboh lagi tuh brand yang kemungkinan besar ya karena antriannya aja 4 juta lot itu sekitar hampir 4 triliun, 4 triliunan ya. Jadi ya kemungkinan robot tapi mostly fine gitu ya robotnya nggak apa-apa yang lain itu tetap aman ya jadi yang robot ya kemungkinan besok brand itu bakal ARB lagi gitu ya kemungkinan ya itu juga ya hari ini gue pengen bahas soal APBN 2025 gitu ya dan hubungannya nanti sama saham gitu ya jadi gue akan bahas ini dari sisi pemegang saham ya John. Jadi lu kalau lihat judul video gue dan lu ngait-ngaitan ke politik salah alamat ya. Jadi gue tidak bahas secara politik. Gue bahas ini secara dari kacamata pemegang saham gitu ya. Oke, brand itu ARB kemarin ya sedikit sebelum gue ngomong itu ya itu membuktikan bahwa bandar itu tidak semaha kuasa ya John. Jadi mau dia duitnya triliunan itu mereka tidak maha kuasa ya. Jadi mereka juga bisa nyangkut. Gue pengen lihat tuh asing yang beli 1,9 triliun di hari Kamisnya tuh sekarang mau keluar, cara keluarinnya gimana tuh ya. Nah itu John. Jadi kalau menurut gue John ya, kalau lu merasa sosok yang lu sebut bandar itu maha kuasa, gue rasa nggak begitu kalau menurut gue. Ya, tapi terserah kalau lu mau, oh gue percayanya bandar tuh maha kuasa nih, silahkan. Kalau gue nggak mau dihantuin, gue hidup nggak mau parno, nggak mau dikit-dikit ada bandar, dikit-dikit ada bandar, nggak mau gue. Gitu loh ya. Kalau gue nggak mau parno, investasi ada betul ya, ya di sama ada beberapa yang ada bandar yang nggak usah diikutin, udah simpel. Ya nggak usah diikutin cara main mereka. Oke, ya gue akan bahas APBN 2025 yang udah disahkan ya. Jadi dan gue akan bawa sebuah studi kasus di mana terutama ini nanti akan ngefek banyak tuh. Gue lebih ke arah perbankan ya, kayak BRI, Mandiri, BCA. Tapi yang gue jadikan studi kasus BRI itu ya. Ya, jadikan studi kasus BRI. Ya kenapa? Karena holdernya paling banyak ya. Detailnya paling banyak di sini ya. BRI yang akan gue jadikan studi kasus ya. Oke, ngaruh. Oke, kita lihat dulu deh APBN 2025 ini mana? 2002. Nah, 2025 ya. Oke, ya jadi ini APBN 2025 udah siap dukung program Presiden terpilih. Ingat ya John, gue bahas ini dari sisi pemegang saham ya, bukan dari sisi politik. Ya politik mah ada-ada aja, bisa gue jelek-jelekin bisa kalau terjun di politik bisa gitu ya. Tapi kita bicara dari sisi pemegang saham gitu ya, apakah diuntungkan? Jadi pendapatan negara 3.000 triliun gitu ya, dan dari pajak 2.100, penerimaan bukan pajak 500 dan segala macam begini. Nah, belanjanya total 3.600. Nah, jadi defisitnya 616. Nah, cara cara nambal ini dari mana? Nambal itu ya itu dari kasarnya gini John, gampangnya dia cetak uang, udah gitu aja ya. Cetak uang gampangnya ya. Ya nanti melalui apa? Nanti diterbitkan obligasi negara gitu ya. Jadi yang utangnya ke lokal. Memang betul angkanya kelihatan gede, tapi utangnya ke lokal John ya. Jadi tidak tidak semengerikan yang lo kira gitu ya. Tidak semengerikan yang lo kira. Nah, ini makanya kan gue nggak mau bahas politik kan. Kalau di politik ini digoreng. Wih, gila nih belum apa-apa, belum lantik udah begini begono gitu. Nah, itu kalau lu lihat politikus ngomong ya. Tapi sekarang gue bicara dari sudut pandang pemegang saham gitu kan. Jadi gini John, kasarnya defisit untuk nambal ini belanja negara segini 600 triliunnya harus dicetak uang kasarnya gitu. Gampang kan ya, sebenarnya digampangin aja. Ribet jadikan gampang, di ngerti. Jangan gampang dijadikan ribet orang puyeng gitu kan. Di saham juga ada yang ngomong bla 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 jadi ribet orang ibu yang kepalanya gitu kan. Padahal saham tidak seribet itu gitu kan. Nah, untungnya untuk pemegang saham gimana John? Gampang banget. Ini logika bodohnya gampang banget ya.
Saham itu kan basically lembarnya tidak bertambah banyak, betul ya. Misalnya lembar saham BRI, ya. Jadi untungnya nanti di lu di mana ya, gue jelasin gitu ya. Ya atau misalnya Bank Niaga lah ya, biar cepet. Bank Niaga kan punya lembar saham 24 miliar beredar, ini tidak bertambah. Tetap supply-nya tetap. Kecuali dia right issue gitu ya. Tapi selama dia tidak right issue atau private placement, ya ini jumlah kan selalu tetap. Ya. Nah, hukum inflasi itu adalah permintaan dan supply. Kasarnya begini, John. Ketika supply bertambah banyak, itu pasti melemah. Apapun itu, barang apapun ya. Misalnya sarjana S1 makin banyak lulusan tiap tahun, pasti value-nya menurun, pasti. Ya, value apapun yang supply bertambah, value-nya menurun. Jadi kocak kalau lu merasa S1 tapi lu merasa udah pasti keterima kerja sekarang. Udah nggak kayak dulu. Kalau 40 tahun lalu lu S1 gampang cari kerja. Sekarang S1 udah banyak. Kalau lu merasa gue udah S1 lulusan ternama dan lu merasa yakin dapat kerja dan naik di 12 juta, gue rasa lu udah salah mahamin hukum ekonomi. Jadi semakin banyak supply, itu pasti dia menurun. Apapun itu. Mau makanan, mau apa ya. Jadi ketika pemerintah mencetak 616 triliun lembar baru, otomatis ada lembar baru beredar, rupiah beredar makin banyak. Saham lu tetap jumlahnya Jojon, tetap. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jadi rupiah nilainya lah makin berkurang, saham lo nilainya bertambah. Dari sini aja, John. Dari sini aja defisit ini ya. Udah pasti hampir kemungkinan besar 99% lah. Value saham lo akan meningkat, Kak. Nah, rupiah menurun value-nya. Nah, itu untungnya makanya amankanlah aset lo dalam bentuk saham gitu ya. Ya nggak hanya saham sih sebenarnya emas juga begitu, makanya emas lebih naik kan. Ya karena rupiah ya semakin ini dicetak ya rupiah pasti emas akan jadi lebih naik seperti itu atau termasuk rumah juga sama pasti naik ya. Jadi kita tahu ya, jadi kasarnya secara dipandang dari sudut pemegang saham ini jelas menguntungkan. Paham ya John? Ya paham. Ya. Nah kita belum bicara, wah tapi kan inflasi rakyat kecil nggak begitu, makanya ini bukan channel politik gitu ya. Ya. Nah 616 triliun ini itu kira-kira kemarin di lebih gede daripada tahun lalu ya. Tahun lalu itu hanya 522 yang dicetak atau 2,2% dari PDB ya. Ya sekarang kita lihat lebih berani gitu ya, lebih berani. Ya. Gue cukup apresiasi lebih berani ya. Jadi nanti buat apa tuh 71T buat makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis ya. 20 triliun ya pembangunan rumah ya. Segini-gini ya lumbung pangan nasional. Sebenarnya udah lebih berani ya John, tapi sebenarnya kita bisa lebih berani lagi kalau kalau menurut gua pribadi ya. Ya terutama kalau gua ngelihat kemarin baca-baca sektornya terutama anggaran Menteri Kesehatan dikurangin gitu kan. Itu sayang banget ya. Terus anggaran pendidikan kayak gitu-gitu. Sebenarnya John, kalau ini kan sekarang 616 kira-kira dari berapa PDB ya? Defisitnya itu tadi sih gua hitung harusnya proyeksi 2025 PDB kita ada di 21.000 ya. Tunggu bentar ya, 21.000. Nah ya, 21.000 triliun ya PDB kita. Berarti ini sekitar 2,8% ya. 616 ya. Sebenarnya masih bisa dimaksimalkan 3%. Kok 3% kena berapa sih? 21.000. Ya 630 ya. Masih bisa dikit lagi di 15 atau 30 triliun lagi ya. Tapi ya udah oke lah ya. Ya. Sebenarnya masih bisa lebih sih kalau berani. Cuman mungkin orang pada takut kali ya. Takut. Ya. eh jadi dari sini aja kita bisa lihat bahwa saham itu akan lebih meningkat. Nah, di sini gua akan bawa sebuah data ya, sebuah data ke lu. Ketika defisit anggaran meningkat, maka laba perbankan terutama ya gue bicara perbankan itu akan jadi jauh lebih meningkat.
Ya. Oke, kita kita tarik dari 2019 ya. Oke, tarik kisahnya dari 2019. Bentar ya. Oke. 2019. Tunggu. Hmm, ya, gini gede. Ya, oke, dari 2019 kita akan coba tarik. Ya, ini dia, 2019 nih. Sebelum corona ya. Nah, 2019 saat itu BRI ada di labanya 34 triliun ya saat itu, dan defisit anggarannya itu ada di range 348 triliun ya, dan itu hanya 2,2% dari PDB ya. Ya, dan saat itu, nah baru kelihatan biasanya di tahun depannya ya. Tahun depannya terjadi peningkatan atau enggak gitu ya. Saat itu 2,2% dari PDB kita. PDB kita saat itu ada di 15.000 triliun nih. Sini ya. 2020 terjadilah COVID, John ya. Laba BRI menurun. Nah, laba BRI menurun di 18T. Saat itu 2020 karena terjadi situasi genting ya. Negara kita tiba-tiba langsung mencetak uang dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi lo tahu John dari mana duit kita 2020 itu bansos, lu kok bisa dapet ya Johnnya gratis ya. Itu cetak uang. Di saat itu diperbolehkan dilanggar aturan rasio utang terhadap sorry ya ini nggak boleh lebih dari 3% dilanggar ya, ya boleh lah namanya special case. Nah, kita melakukan cetak uang sebesar 947 triliun, tiba-tiba meningkat 172% cetakan uang itu ya. Nah, rasio utang itu terhadap PDB yang defisit anggarannya itu 6,14%. Ya, ingat ya, ini pernah terjadi John ya, pernah terjadi. Jangan bilang nggak pernah terjadi, pernah terjadi. Ya, dicetak gede banget 947. Nah, itulah rahasia kenapa kemarin 2020 lu dapat bansos ya, negara kita survive. Sebenarnya gini John ya, kadang kalau menurut gua ya kita tuh masih agak terlalu takut untuk masuk ke 6%. Padahal India melakukan ini terus dan fine-fine aja gitu loh. Jadi kita terlalu takut untuk inflasi terlalu besar. Padahal mah paling kalau cetak 6% paling inflasi 4,56 aja, 6,7 gitu kan. Seharusnya itu bukan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Tapi ya India melakukan itu dan fine gitu ya. Cuman kita terlalu takut. Kalau kita berani melakukan ini terus, John, ya kita akan kedapatan dana segar setiap tahun tuh 500 T. Dan bahkan 600, 700 lah bisa. Kalau tahun ini berani 6% ya, 700. 700 itu bisa dipakai buat apa? Bisa dipakai misalnya buat naikin gaji guru 2 kali lipat bisa. Gaji dokter bisa 2 kali lipat naikin. Kesehatan digratiskan, pendidikan dimurahkan, kuliah bisa, bisa. Cuman bayarnya pakai inflasi aja ya, paling inflasi 5, 6, 7 ya. Kayak gitu ya nggak masalah kalau menurut gua sudut pandangnya begitu. Ketimbang ditarikin nanti pakai pajak, menurut gua yang akhirnya memukul ekonomi kaum menengah gitu ya. Pada akhirnya malah terjadi deflasi 4 bulan beruntun ya. Kalau menurut gua lebih baik dilakukan seperti ini. Itu nggak seburuk yang dikira. Lu coba ingat-ingat 2020 kita pernah ngalamin kok 6%. Buruk nggak? Maksudnya inflasinya buruk banget nggak? Kayaknya enggak ya. Enggak. Zaman SBY lebih ngeri lagi, John. 7-8% itu standar itu inflasi zaman PSBY. Survive aja. Ya, kecuali kalau menurut yang artikel yang gue baca, kalau inflasi 10% ke atas baru dampak lebih banyak negatifnya daripada buruknya ya. Jadi kalau masih 4, 5, 6, 7 gue rasa so far malah itu bagus menurut artikel yang gue baca. Nah, sekarang karena pemahaman kebanyakan ya kalau ngikutin negara barat gitu, inflasi nggak boleh lebih dari 2%. Ya itu harus mukul daya beli, John, harus.
Ya itu yang terjadi sekarang lah, terjadi. Ya menurut gua alangkah baiknya kita coba tiru yang dilakukan India. Banyak hal yang bisa dipecahkan kalau kalau berani. Kita bukan nggak pernah melakukan, pernah. Nih pernah 2020 kita melakukan. Nah, ketika uang beredar jadi banyak, John, coba lihat laba BRI tahun depannya. Tiba-tiba di 2021 laba BRI meningkat 64%. Ya, ya. Nah, ini jadi ada korelasi nggak? Ada korelasi berapa defisit anggaran yang defisit anggaran tahun itu dan tahun depannya laba perbankan umumnya meningkat. Ya. Kita move ke 2021 ya saat itu ya gila BRI naik 64% kan beggar kan ya makanya lu kan beggar-beggar kan kemarin. Oke. Nah, defisit anggaran 2021 itu agak menurun tapi tetap gede. 775 triliun. 775 ya menurun 18% memang ya, tapi defisit terhadap PDB itu ada di angka 4,5 di atas 3% kan. Makanya ekonomi better di 2021 saat itu ya. Pasti ketimbang sekarang ya saat itu PDB kita ada di 16.000 ya. Tapi ini masih tergolong gede ya 700 T dan biasanya tahun depannya harusnya laba perbankan naik gede lagi juga. Makanya tahun depan di 2022-nya BRI tembus 51 triliun naik 67%. Nah, itu hasil dari mana John defisit anggaran itu tadi? Ngaruh ke perbankan, terutama perbankan tuh ngaruh ya. Jadi tiba-tiba BRI naik 67% ya labanya dan di 2022 karena mungkin COVID sudah mulai normal, jadi pemerintah merasa tidak perlu lagi sampai lewatin 3% ya. Makanya di 2022 defisit anggarannya berkurang nih John dari 770 triliun ke 460. Ya, berkurang. Ya, terus rasionya 2,35% ya dari PDB ya. Pada tahun lalu 4,5 ya. Ya, PDB kita 19.500 ya. Jadi menurun ya, menurun 40% dan rasio defisit terhadap PDB udah turun ya. Kenapa? Karena ada peraturan ya sebenarnya kita nggak boleh 3%. Tapi bisa diperdebatkan sebenarnya John karena India melakukan 6%, 5-6% gitu loh. Gini, kalau lo ke India, gue kemarin nonton YouTuber India gitu. Perbedaannya di mana tuh India sama Indo? Betul, secara PDB total India itu di atas kita. Tapi kalau per kapita kita masih di atas India. India masih di range 3 jutaan per bulan. Tapi gaji dosen bisa 10 juta. Ngerti nggak? Ini perbedaan kita sama India ya. Ya, India secara per kapita PDB-nya pengeluaran tahunannya itu cuma 3 juta di bawah kita dan kita 5 juta. 5 juta ya. Tapi dia bisa gaji dosen dan gurunya itu bisa di range 10. Jadi gaji guru dan dosen 3 kali lipat kira-kira dari PDB-nya. Di Indonesia kebalik. Kita PDB di range per kapita ya. Di range 5 jutaan gitu ya. Nah gaji guru di bawah itu 4 ya. 5 gitu kan. 4 malah kalau daerah-daerah ada yang cuma 3. Nah jadi gaji guru malah setara, ada guru dan dosen itu setara sama kalangan kelas biasa gitu loh. Nah, itu yang kocak. Makanya di Malaysia juga menerapkan hal yang sama. Gaji guru selalu di atas gaji buruh di Malaysia. Makanya gue pernah dengar dosen gue pernah cerita dia ke Malaysia. Dia kaget yang ngeliat kerjaan dosen. Maaf ya, dosen Indonesia kok nggak ada duit gitu. Miskin. Di Malaysia namanya dosen pasti kaya. Gajinya pasti lebih gede daripada orang-orang biasa gitu kan. Makanya dia kaget loh gaji dosen Indonesia kecil ya ternyata ya. Nah itu John menurut gua kalau kita berani ya ngangkat lagi di sini sampai ke 6, 4, 5 atau 6 gitu ya. Banyak masalah yang bisa dipecahkan. Misalnya itu tadi gaji guru bisa dinaikin, dosen, dokter juga bisa dinaikin gitu kan. Kesehatan bisa gratis, pendidikan bisa gratis tanpa harus naikkan pajak ya. Bayarnya dari mana? Inflasi ya. Udah bayar sendiri aja kan udah gede gitu loh. Masa cengeng mau di inflasi daripada inflasi ditangani pemerintah sampai 2% gitu ya dan ya itu caranya itu mukul daya beli lebih baik kita dewasa sendiri bayar sendiri tapi imbalannya jelas imbalannya kita pendidikan gratis gitu kan
Gaji guru double, gaji kesehatan. Kalau dokter sama guru gajinya double, pasti banyak yang maju. Dokter gue periksanya nggak salah-salah gitu kan. Kalau gue lebih pilih gitu sih. Oke, tahun segini ya udah mulai turun ya 2022 ya karena defisit anggaran mulai turun biasanya 2023 labanya juga agak menurun lah. Coba kita lihat menurun tidak. Ya udah mulai menurun nggak segede 67% ya 2023 BRI-nya naik 17%. Masih naik ke 60 triliun. Ya, lalu defisit anggaran tahun ini 2000 tahun lalu 2023 itu menurun lagi John 347 triliun padahal tahun lalu 460 ya. Nah, ketika cuman menurun gini, John, ya, ya lu bisa rasakan sekarang lah kenapa bisa deflasi ya. Oke, edit kan, ngerti kan? Ya, ya bertumbuh, cuman ya itu tadi ya, gue bilang agak terlalu takut ya, kalau menurut gue. Ya, defisit anggarannya ada di ya cuman 1,6% nih, ya kecil banget ya. Nah, itu tadi padahal harusnya menghadapi suku bunga The Fed harusnya berani naikin lagi dong sampai 3 nggak masalah kalau menurut gue. Ya itu. Ya ini gue nonton podcast di Menteri Kesehatan ya katanya anggarannya dikurangin mulu. Di sini 230 triliun, di sini 100, sekarang tinggal 90 apa 80. Sayang banget ya kalau menurut gua. Ya. Nah itu tadi maksud gua. Ya harusnya bisa anggarannya misalnya untuk Menteri Kesehatan tuh ditinggiin gitu ya. Tinggiin supaya bisa naikin gaji dokter dan segala macam lah yang di daerah-daerah gitu loh. Ya kalau dikurangin ya ya begitulah ya ini kelihatan aman tapi menurut gua ya begitulah yang lu rasakan sekarang sebenarnya ya buah dari yang begini kurang kurang berani gitu loh kalau menurut gua ya di ini 2023 ya. Nah sekarang kita masuk di 2024 ya. Nah karena di 2023 defisitnya kecil ya kerasa di 2024 tuh lu agak seret ya. Betul ya, makanya ini sih belum pasti tapi kan kita udah tahu ya BRI cuma naik 1%-an kan labanya kan ya, kita udah tahu. Ya paling banter nanti tembus 61 triliun doang laba BRI ya. Ya, terus defisit anggarannya cuman ada perbaikan ya. Ya, mungkin karena pemilu diperbesar jadi 522 ya. Mungkin baru berdampak di tahun depan 2025 gitu ya. Tapi jauh lebih baik daripada 2023. Nah, sayangnya aja kalau gue pribadi sayangnya itu apa ya? Bansos tuh nggak salah kalau menurut gue ya. Bagus untuk menstimulus ekonomi yang gue jadi masalah itu harus ditarik lagi. Ditarik lagi melalui pajak dinaikkan, pungutan-pungutan gitu ya, iuran seperti misalnya Tapera dan nanti asuransi wajib, terus apalagi tuh nanti pensiun. Nah, sehingga kalau menurut gua ketika kita mencetak bansos dan segala macam stimulus lainnya, kalau harus ditarik lagi dan korbannya kelas menengah, itu menurut gua sama aja bohong. Menurut gua gitu loh. Jadi bansosnya nggak salah John. Jadi kalau menurut bansos, jadi biarin aja semua stimulus itu biarin aja, biarkan masyarakat nggak perlu ditarik, biarin aja masyarakat pay sendiri dengan inflasi. Selama masih terkontrol 4, 5, 6, 7 ya, fine, nggak perlu ada tindakan yang terlalu ekstrim gitu loh. Nah kalau gue lebih memandang seperti itu, ketimbang dijadikan pajak dan iuran gitu ya, yang lo tahu sendiri endingnya bakal gimana. Ya kayak misalnya Jiwasraya bakal kayak begitu endingnya ya lenyap entah kemana lebih baik biarkanlah masyarakat bayar sendiri itu pernah nggak kita ini kan belum lama terjadi nih waktu waktu 2021 dicetak segitu banyak ya 2020 ingat nggak waktu mau masuk 2022 inflasi naik kan ke 5% betul nggak 5-6% betul 5% lah waktu itu coba lu review lagi di 2022 awal itu menurut lu itu separah yang lu kira nggak kalau menurut gua nggak ya ya nggak separah yang lu kira juga kan kalau menurut gua nah seperti itu ya. Nah ini 2024 ya, ini belum kelar semuanya. Jadi, tapi kita udah tahu bahwa defisit anggarannya memang lebih gede ya. Jadi harapan untuk 2025 laba perbankan naik itu cukup tinggi ya. Nah ini APBN 2025 baru aja disahkan ya. Dan kita udah dapat defisit anggarannya jauh lebih gede daripada tahun lalu ya. Sekarang 616 triliun.
meningkat 18%. Nah, itu biasanya berarti laba perbankan bakal jadi lebih gede biasanya. Ya, tapi dilihat aja nanti ya. Ya, jadi bisa dikatakan nih kabar gembira untuk para pemegang saham. Bukan hanya pemegang saham tentunya, lu yang pegang emas juga pasti lebih naik. Seperti itulah. Ya, itu lagi logika bodoh namanya rupiah dicetak dia melemah. Otomatis lu harus ada barang yang bukan duit fiat, bukan duit rupiah. Ya, misalnya saham bisa, emas bisa, oh rumah bisa, bisa. Ya, jadi kalau menurut gua cukup apresiasi ya, lebih berani daripada tahun sebelumnya. Ya berani lebih tinggi ya sebenarnya masih bisa lagi gitu ya. Misalnya kita apa ya, sebenarnya ya John ya, kalau 21.936.000 ini kita, kalau berani aja 6% gitu ya, lakuin aja yang dia lakukan, kita bisa punya defisit 1.316 triliun. Wah itu bisa dipakai banyak, bisa asal nggak dikorupsi ya John. Memang sih penyakit negara kita kan korupsi ya. Nah ini dengan dana segini John, gua yakin dah bisa gaji guru naikin double, dokter gajiin double, pendidikan gratis gitu, kuliah juga, kesehatan gratis. Inflasi di range segini ya, itu kalau kita ngacu di datanya India 5 sampai 6%. Inflasi 5 sampai 6. Ya biarkan bayar sendiri. 5-6% tuh kayak apa sih John? Misalnya lu beli bakso hari ini 15.000. Tahun depan naik 5% ya paling segini. Tahun depan harga baksonya naik jadi 15. Ya 16.000 lah. Gue yakin ya John ya. Orang mostly nggak terlalu keberatan. Mostly. Asal asal fasilitasnya dapat yang kayak tadi gue bilang. Pendidikan gratis, kuliah lebih murah ya atau bahkan gratis ya. Beri berobat gratis. Gue rasa masyarakat nggak keberatan bayar kayak begini. Bayar langsung. Ketimbang ya lu kelihatan bakso nggak naik terus 15.000 ya, tapi nanti lu dipungut John, dipungut tapera. Ya, itu dia maksud gue begitu, lebih baik lu bayar sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting 16.000 kan gue bayar sendiri gitu loh. Nah kalau gue lebih 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 suka begitu ketimbang gue kelihatan kayak harga nggak naik nih ya 15.000 15.000 15.000 tapi nanti dipungut ya. Ya contoh misalnya asuransi wajib nanti kendaraan kan. Itu kan kayaknya setara sama pajak lo kan. Kalau misalnya kendaraan bermotor pajaknya 2 juta gitu ya, mobil 2 juta, asuransinya 2 juta juga setahu gua tuh John. Jadi lu bayarnya double. Nah, lo lebih pilih mana? Nah, itu aja sih. Terserah. Ya betul memang memang tidak ada sistem yang ya. Nah, yang paling susah tuh kalau ngadepin masyarakat yang maunya inflasi kecil atau bahkan no inflasi gitu ya. Tapi semuanya mau gratis gitu loh. Nah, ini salah juga nih ya masyarakat yang begini nih. Ini nggak dewasa banget nih. Maunya pendidikan gratis, kesehatan gratis, gaji meningkat, tapi nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar inflasi lah. Nah, ini gawat juga nih. Makanya masyarakat juga kalau menurut gua harus cerdas juga. Oke, lu pengen ini semua, lu pilih. Lu mau bayar pakai inflasi, apa mau lu bayar pakai pajak? Kalau gue lebih baik bayar pakai inflasi karena gue kerasa sendiri yang penting ya ketimbang gue bayar pakai ini atau iuran lainnya. Nah yang ini yang gak realistis yang ini nih maunya gratis maunya ini tapi gue nggak mau bayar nggak mau pokoknya nggak mau ada pajak nggak mau ada inflasi pokoknya tapi gue mau semuanya gratis. Nah itu nggak ada John kalau kata gue. Ya ya oke John gue rasa gitu ya untuk APBN 2025 ya semoga oke kayak misalnya contoh ya kayak makan siang gratis gitu kan. Ya misalnya bahan makanan akan diborong pemerintah, otomatis borong pemerintah, pastikan perusahaan-perusahaan makanan itu bakal hire karyawan lebih dong. Ya nggak? Karyawan lebih otomatis harusnya ekonomi jadi jauh lebih meningkat. Nah, itulah peran pemerintah harusnya kalau menurut gua, asal tidak dikorupsi. Tapi katanya lu lihat ya pon-pon yang di Pekan Olahraga Nasional tuh, gua nggak mau nyebut daerahnya ya, yang RP 50.000 cuman dapat begituan doang. Nah, semoga tidak dikorupsi begitu. Nah, itulah jeleknya. Ya, jeleknya. Ya itulah lihat ya kita sama-sama awasi bareng-bareng yang kritikan perlu untuk pemerintah. Ya kalau kritikan gue untuk
mungkin unek-unek gue untuk ke pemerintah yang sekarang ya lebih ke arah situ aja sih. Bansosnya nggak salah, semua nggak salah, tapi kenapa ditarik lagi gitu loh? Yang dikorbankan rakyat menengah itu aja yang gue sangat menyayangkan. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data nggak bisa